Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore Ibu Desi yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muji Widodo. Izinkan saya di sini untuk membahas lagi bahan presentasi dari kelompok 3 yang berjudul Tetra Selmis SP. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi. Tetra Selmis ini merupakan film dari Chlorophyta kelas Chlorodendropiceae, ordo Chlorodendrales, famili Chlorodendраceae, genus Tetraselmis, spesies Tetraselmis. Kemudian Tetraselmis ini merupakan alga yang bersel tunggal. Inti sel jelas dan kecil serta dinding sel mengandung bahan selulosa dan pektosa. Kemudian Tetraselmis ini memiliki klorofil dan pigmen klorofilnya terdiri dari karoten dan xanthofil. Kemudian tiap satu sel tetraselmis hanya memiliki satu kloropas yang mengandung pirenoid. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu morfologi. Tetraselmis ini memiliki warna hijau yang cerah, kemudian dengan bentuk kompres atau elips, dan terdapat 4 flagela berukuran 0,75 sampai 1,2 kali panjang tubuhnya. Nah, flagela ini dapat dilihat dari gambar yang kanan ini. Selanjutnya, Tetraselmis ini memiliki inti sel yang jelas. Dinding sel mengandung selulosa dan pektosa. Pada bagian kloropas, memiliki pigmen klorofil yang mengandung karoten dan xanthofil. Kloropas pada Tetraselmis ini berbentuk menyerupai cangkir dan terdapat pirenoid dan A-spot. Untuk kloropas sendiri dapat dilihat pada gambar yang kanan bawah ini. Kemudian untuk fungsi dari pirenoid yaitu menyimpan cadangan makanan. Selain itu terdapat fungsi lain dari pirenoid sendiri yaitu fiksasi karbon. Pirenoid merupakan lokasi utama rubisco. Rubisco itu apa? Rubisco merupakan enzim yang menangkap karbon dioksida atau CO2 dari udara atau air dan mengubahnya menjadi senyawa organik selama fotosintesis. Ini merupakan bagian dari mekanisme konsentrasi karbon yang meningkatkan efisiensi fotosintesis, terutama di lingkungan dengan CO2 rendah. Morfologi yang terakhir yaitu A-spot. A-spot merupakan tempat yang peka terhadap cahaya yang fungsinya tuh mirip seperti mata. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu habitat. Habitat dari Tetraselmis ini di lingkungan laut, beriklim dingin atau tropis di daerah pesisir. Dengan intensitas cahaya maksimum bagi pertumbuhan Tetraselmis yaitu 3.000 sampai 10.000 lux. Kemudian Tetraselmis sp ini dapat hidup pada kondisi salinitas dengan rentang cukup lebar yaitu 15 sampai 36 ppt dengan kondisi optimalnya 25 sampai 35 ppt dan masih dapat mentoleransi suhu antara 15 sampai 35 derajat Celcius. Untuk pH optimum sendiri yang digunakan untuk kultur Tetraselmis berkisar antara 7 sampai 8. Kita lanjut ke reproduksi dari Tetraselmis. Tetraselmis sp ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Dengan reproduksi aseksual terjadi melalui pembelahan diri, sedangkan reproduksi seksual diawali dengan pembentukan sel gamet. Kemudian reproduksi aseksual dimulai dengan pembelahan protoplasma sel menjadi beberapa bagian, 2, 4, atau 8. Kemudian berkembang menjadi zoospora yang masing-masing dilengkapi dengan flagela. Zoospora ini kemudian akan tumbuh menjadi sel baru.
Selanjutnya, reproduksi seksual tetraselmis dikenal dengan istilah isogami. Apa itu isogami? Isogami merupakan peleburan antara gamet jantan dan gamet betina yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Setelah peleburan terjadi, kloroplas dari kedua gamet menyatu dan membentuk zigot yang sempurna. Nah, zigot ini kemudian berkembang menjadi individu baru. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kandungan nutrisi. Tetraselmis ini mengandung ada air, protein, lipid, terus ada karbohidrat, ada serat pangan, ada abu dan energi. Nah, kandungan dari protein sendiri ini sebesar 31,20%. Ini cukup besar. Protein ini berperan penting dalam pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh ikan. Kemudian ada lemak. Lemak ini sebesar 7,04% yang berguna menjadi sumber energi utama serta membantu penyerapan vitamin larut lemak. Yang ketiga ada karbohidrat sebesar 18,08% yang berfungsi menyediakan energi tambahan yang mendukung aktivitas metabolisme ikan. Yang keempat ada serat pangan sebesar 24,60% yang membantu pencernaan ikan dan menjaga kesehatan saluran cerna. Kemudian ada abu sebesar 15,20%. Abu ini mengandung mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang berfungsi untuk metabolisme dan pembentukan struktur tulang. Kemudian ya ada air sebesar 3,88%. Ini cukup rendah yang memudahkan penyimpanan dan memperpanjang daya simpan produk. Jika tetraselmis ini akan dijadikan campuran pelet atau campuran bahan pakan ikan. Dan yang terakhir ada energi sebesar 297 kcal per 100 gram. Energi ini berfungsi untuk memberikan energi yang cukup atau cocok untuk pakan dengan kebutuhan energi menengah atau tinggi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah cara budidaya. Untuk cara budidaya, langkah pertama yaitu mempersiapkan air laut yang sudah steril dengan kadar garam sekitar 27-30 ppt. Selanjutnya, langkah kedua, air laut tersebut kemudian dimasukkan dalam botol-botol kultur kapasitas 1 liter. Ada alternatif lain jika ada skala laboratorium dapat menggunakan botol Erlenmeyer atau botol plastik. Langkah 3 yaitu pupuk cair sebanyak 1 mili per liter dimasukkan ke dalam media kultur kemudian diaerasi dan dibiarkan sebentar. Untuk pupuk yang disarankan yaitu pupuk konwi. Langkah keempat, setelah pupuk tercampur merata, bibit tetraselmis dimasukkan dalam media kultur. Kelima, untuk mencegah kontaminasi dari udara, botol-botol kultur atau Erlenmeyer ditutup dengan kapas atau styrofoam yang telah diberi selang aerasi. Kemudian yang terakhir, penempatan wadah kultur harus cukup mendapat cahaya agar tumbuh dengan baik. Setelah 4 hari masa pemeliharaan, tetraselmis tersebut dapat dipanen dan dikultur pada wadah yang lebih besar. Nah, untuk cara budidaya dari tetraselmis ini ada 4 cara. Yang pertama ada skala laboratorium, yang kedua skala 1 galon atau 3 liter, yang ketiga ada skala wadah 200 liter, dan skala 1 ton atau skala industri. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk skala laboratorium. Budidaya tetraselmis pada skala laboratorium bertujuan untuk menghasilkan kultur starter yang steril, berkualitas, dan siap digunakan untuk tahap semi massal atau massal. Untuk tahapannya yang pertama yaitu sterilisasi alat atau
alat dan media. Semua botol seperti botol kultur, Erlenmeyer, pipet, selang, dan aerasi harus dicuci bersih dan disterilisasi baik dengan autoklaf, pemanasan, atau menggunakan larutan disinfektan. Air laut juga harus disterilisasi, biasanya dengan autoklaf atau pemanasan hingga mendidih lalu didinginkan sebelum digunakan. Yang kedua ada persiapan media kultur. Air laut steril dengan salinitas optimal 25-35 ppd dimasukkan ke botol wadah kultur. Bisa di Erlenmeyer atau botol atau galon kecil. Kemudian ditambahkan pupuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada Conway atau juga bisa campuran pupuk pertanian seperti urea, ZA atau TSP. Untuk dosisnya sendiri dari pupuk ini 1 mili per liter. Kemudian media diaduk atau diaerasi sebentar agar pupuk tercampur merata. Langkah yang ketiga yaitu inokulasi atau penambahan bibit. Bibit tetraselmis atau inokulum dimasukkan ke dalam media kultur dengan volume 10-30% dari total media. Untuk kultur awal, inokulum biasanya diambil dari kultur stok yang sudah tumbuh dan steril. Selanjutnya, inkubasi dan pemeliharaan. Wadah kultur ditutup rapat menggunakan kapas, aluminium foil atau styrofoam yang sudah diberi lubang untuk saluran aerasi guna mencegah kontaminasi. Kemudian aerasi ini diberikan secara kontinu menggunakan aerator kecil untuk menjaga sirkulasi dan suplai oksigen serta mencegah pengendapan sel. Untuk suhu inkubasi optimal berkisar 24-32 derajat Celcius dengan intensitas cahaya 3.000-8.000 lux dengan pH 7-8. Kemudian kultur diratakan di rak kultur dengan pencahayaan buatan atau alami yang cukup. Jika tanpa aerasi, kultur harus dikocok setiap hari agar sel tidak mengendap. Untuk yang step kelima yaitu monitoring dan perawatan. Kepadatan sel dipantau setiap hari menggunakan hemositometer di bawah mikroskop. Untuk kualitas air seperti pH, suhu, dan salinitas juga perlu dicek secara berkala. Jika terdapat tanda-tanda kontaminasi seperti air keruh, warna berubah, atau berbau, kultur harus segera dipisahkan atau dibuang. Untuk yang terakhir, step terakhir dalam skala laboratorium yaitu pemanenan. Puncak pertumbuhan biasanya dicapai pada hari keempat hingga hari ke-6 dengan kepadatan sel mencapai jutaan sel per mili. Untuk cara pemanenan sendiri dengan cara mengambil sebagian besar kultur sementara sebagian kecil dapat digunakan sebagai starter untuk kultur berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tata cara budidaya skala 1 galon atau 3 liter. Yang pertama jelas kita menggunakan galon, biasanya menggunakan galon nilai mineral. Dengan alatnya ada selang plastik dan batu aerasi yang sudah dicuci dengan deterjen dan dibilas menggunakan larutan klorin 150 mili per ton. Kemudian wadah diisi air medium dengan kadar garam 28 ppt yang telah disaring menggunakan saringan 15 mikron. Kemudian disterilkan dengan cara direbus, diklorin 60 ppm dan dinetralkan menggunakan 20 ppm Na2S2O3 atau disinari lampu ultraviolet. Untuk media pupuk dengan jenis takaran ada pupuk urea dengan 100 mg per liter, ada kalium hidrofosfat 10 gram per liter, ada agrimin 1 mg per liter, ada besi klorida 2 mg per liter, ada EDTA 2 mg per liter, ada vitamin B1 0,05 mg per liter, ada vitamin B12 0,05 mg per liter.
Kemudian saya akan menjelaskan cara budidaya dengan skala wadah 200 liter, sekaligus skala industri. Untuk persiapan yang pertama menggunakan wadah 200 liter dengan menggunakan akuarium atau untuk 1 ton menggunakan bak dari kayu, bak semen, atau bak fiberglass. Untuk persiapannya masih sama dengan cara budidaya skala 1 galon atau 3 liter. Kemudian medium pupuk dengan jenis dan takarannya ada urea sebanyak 100 miligram per liter, ada pupuk 16-20 sebanyak 2 miligram per liter, ada kalium hidrofosfat 5 gram per liter atau kalium hidrofosfat K2H2PO4, ada agrimin sebanyak 1 miligram per liter, dan terakhir besi klorida sebanyak 2 miligram per liter. Selanjutnya scale up dengan skala 1 ton, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk step yang pertama, skala 1 ton ini menggunakan bak dari semen atau bak fiberglass. Kemudian wadah diisi air medium dengan kadar garam 25 ppm yang sudah disaring dengan larutan 15 mikron. Kemudian disterilkan dan dinetralkan dengan 20 ppm Na2S2O3 atau disinari dengan lampu UV. Kemudian step yang ketiga ditambahkan urea 60-100 miligram per liter dan TSP 20-50 miligram per liter. Untuk step 4, dalam waktu 4-5 hari mencapai puncak perkembangan dengan kepadatan 2-4 juta sel per mili. Untuk yang terakhir, tetraselmis dapat dipanen dan digunakan sebagai pakan ikan atau unggas. Selanjutnya ada aplikasi dalam aquaculture. Yang pertama, tetraselmis umumnya digunakan sebagai makanan hidup untuk tahap larva pada udang faname yang menyediakan nutrisi penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tetraselmis dapat digunakan dalam bioremediasi untuk meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan polutan seperti nitrogen dan fosfor dari sistem aquaculture. Tetraselmis ini dapat menghilangkan nitrogen dan fosfor karena digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis protein, asam nukleat, dan fosfolipid, sehingga secara alami akan menyerap kedua unsur tersebut dari air. Kemudian yang ketiga, tetraselmis yang dimasukkan ke dalam pakan aquaculture dapat meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh spesies akuatik sehingga meningkatkan kesehatan dan ketahanan secara keseluruhan terhadap penyakit. Tetraselmis dapat meningkatkan kesehatan dan ketahanan karena mengandung protein dan asam amino esensial yang diperlukan untuk sintesis enzim dan molekul imun seperti antibodi. Kemudian tetraselmis ini mengandung lemak. Lemak ini lemak ini ada asam lemak tak jenuh, misalnya asam linoleat yang berperan dalam pembentukan membran sel imun dan modulasi respon inflamasi. Kemudian yang terakhir, tetraselmis ini mengandung vitamin dan mineral. Mikronutrien seperti vitamin E, zat besi, dan zinc mendukung fungsi sel imun dan sintesis senyawa antibakteri sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Dan yang terakhir, tetraselmis dapat digunakan dalam proses pengolahan air limbah untuk menghilangkan beban nutrisi atau logam berat yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tantangan dalam budidaya tetraselmis. Yang pertama ada kontaminasi dengan organisme lain. Biasanya kontaminasi ini disebabkan oleh plankton atau protozoa lain yang merupakan masalah umum, terutama pada skala laboratorium dan intermediate. Kontaminasi ini dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil kultur tetraselmis. Untuk mencegahnya sendiri dengan cara sterilisasi alat, media, dan penggunaan
biosecurity yang ketat seperti mencuci alat dengan air steril, penggunaan klorin pada air laut, serta filtrasi menggunakan filter khusus. Kemudian yang kedua, kualitas air dan media kultur. Penurunan kualitas air terutama pada musim hujan atau pada wadah terbuka dapat menyebabkan kegagalan kultur. Faktor-faktor seperti suhu, pH, salinitas, dan CO maaf, dan O2 terlarut serta nitrat dan fosfat harus dijaga dalam rentang optimal agar pertumbuhan tetraselmis maksimal. Kemudian untuk media culture sendiri, media yang tidak steril atau tidak cocok juga dapat menyebabkan pertumbuhan suboptimal atau bahkan kematian massal. Yang ketiga, ketersediaan dan kesesuaian nutrisi. Kekurangan nutrisi terutama nitrogen dan fosfat dapat membatasi pertumbuhan dan menyebabkan fase kematian lebih cepat setelah kepadatan puncak tercapai. Pemilihan dan dosis pupuk yang tepat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Dan yang terakhir, hambatan penetrasi cahaya. Pada kepadatan sel yang tinggi, penetrasi cahaya ke dalam media culture menjadi terbatas sehingga menghambat fotosintesis dan pertumbuhan lebih lanjut. Ini merupakan daftar pustaka yang kami pakai dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.